Attention, your station has just been upgraded. We bring you the different types of listeners. Just because you like a song doesn't mean we have to play it repeatedly. And they do not repeat the songs. Discover songs you're gonna love and tunes you already do. We take care of your music needs, so you can focus on what you do best while at work or at home. It's an overload of hit music. There's no shortage of them. 3FM. Call us now at 0651-6300-341 or text us at 0811-6888-945. When you turn on our radio station, the music just keeps flowing. We got the biggest music and stars. 3FM. Check it out, www.3fm.co.id. Download 3FM on Play Store now. 24,5 3FM memainkan hits terbaik. Assalamualaikum Trifamers, langsung dari kawasan Amrin 23 atau Pahlawan Banda Aceh. And this is your favorite station 94.5 3FM. We play the hits. Selamat siang Trifamers. Gimana kabarnya di siang hari ini? Biasanya kita emang selalu ketemunya siang-siang ya Trifamers ya. Tapi siang hari ini tuh tidak seperti siang-siang biasanya yang terik dan panas ya. Siang hari ini tuh kita cuacanya mendung, jadi bawaannya tuh kayak ngantuk gitu ya. Seharian ini tuh bawaannya ngantuk aja gitu, kayaknya pengen malas-malesan aja gitu ya. Tapi buat kamu yang gak bisa malas-malesan hari ini Trifamers, gak apa-apa, tenang aja karena Dila bakal nemenin kamu sore hari ini dari jam 3 siang sampai jam 6 sore tentunya di program Sore-Sore Siaran. Jadi buat kamu yang mau request lagu West favorite-nya atau mau cerita-cerita mungkin ya, mau ngabarin gimana sih hari ini, gimana sih weekendnya kemarin gitu ya, langsung aja DM di Instagram kita Trifamers di @3FM Aceh karena Dila selalu buka DM buat kamu yang mau cerita-cerita. Hot hits. Sore Siaran. 3FM. In what's happening around the world. Get it now on 3FM. Tidak sedikit fakta sejarah dunia yang berusaha disembunyikan beberapa pihak untuk kepentingan tertentu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dunia mengalami masa lalu yang panjang untuk bisa seperti saat ini. Sebagian telah terkuak menjadi bagian dari sejarah, sedangkan sebagian yang lain masih kelabu berselimut misteri dan menyisakan tanda tanya besar hingga saat ini. Berbagai penelitian ilmiah telah dilakukan untuk mengungkap teka-teki sejarah yang masih misteri. Namun tetap saja banyak sejarah yang belum bisa dijelaskan, yang disembunyikan dunia hingga saat ini. Umat Kristen di Timur Tengah lebih menyukai hidup di bawah Kesultanan Islam saat Perang Salib. Perang Salib merupakan perang agama antara Kristen dan Islam yang berlangsung selama sekitar 70 tahun. Kenyataan sebenarnya, Perang Salib adalah perang politik yang membawa nama agama di dalamnya. Saat itu, sesama negara Eropa seringkali bersitegang satu sama lain. Begitu pula dengan negara-negara Arab. Umat Kristen yang tinggal di daerah konflik mengaku lebih menyukai berada di bawah kepemimpinan Kesultanan Islam dibanding bangsa Eropa yang berebut kota-kota penting di Timur Tengah. Pasukan salib lebih mirip sebagai penakluk yang haus darah dibandingkan pembebas yang membawa perdamaian. In what's happening around the world. Get it now on 3FM. 3FM. All the hits. 24,5 3FM memainkan hits terbaik. Trifamers masih bareng sama Dila sampai nanti di jam 6 sore ya Trifamers. Jadi buat kamu yang masih mau request lagu atau mau cerita-cerita, boleh banget langsung aja DM di Instagram kita @3FM Aceh. Ngomong-ngomong ya Trifamers ya, tadi malam itu kan gempa ya Trifamers ya. Nah itu, wah Dila waktu itu posisinya lagi nonton TV itu sama keluarga kan. Terus tiba-tiba gempa kenceng banget kan itu, karena biasanya kan gempanya di bukan di Aceh, di Banda Aceh gitu kan pusatnya. Biasanya pusatnya di luar Banda Aceh gitu. Tapi tadi malam kan pusatnya di Banda Aceh dan emang lumayan kenceng juga gitu kan. Jadi berasa gitu. Jadi dia emang tadi malam tuh panik banget, langsung nyari jilbab mau buru-buru keluar rumah gitu ya. Nah kalau kamu sendiri Trifamers, tadi malam itu kamu posisinya lagi ngapain waktu lagi gempa itu? Dan apa sih yang kamu lakuin waktu kamu sadar kalau itu gempa gitu? Apakah kamu tim yang langsung lari keluar rumah? Atau kamu bengong dulu? Atau justru kamu gak sadar kalau tadi malam itu gempa? Baru sadarnya tuh waktu teman-teman kamu udah ribut ya di grup WA, udah yang wah gempa nih gitu, baru kamu ngeh. Tapi ya Trifamers, dulu tuh aku sering banget dengerin kalau ada yang bilang
gempa itu ada kaitannya sama cuaca. Jadi kalau cuaca lagi panas, katanya gempa itu akan lebih mungkin terjadi. Nah itu bener gak sih Trifemers? Karena tadi malam tuh Dila penasaran banget kan, karena sering banget tuh waktu kecil dengerin itu gitu ya. Jadi katanya kalau cuacanya panas bakal lebih sering gempa gitu kan. Jadi tadi malam dia penasaran, buka deh searching di Google, tapi nggak nemu adanya kaitan antara cuaca yang panas sama gempa bumi gitu. Jadi kalau kamu mungkin lebih paham ya Trifamersnya, mungkin kamu jurusan geologi atau meteorologi gitu ya, mungkin kamu lebih paham. Kira-kira ada nggak sih kaitannya antara cuaca yang panas dengan gempa bumi? Karena jujur Dila penasaran banget sih. Boleh kali ya kamu sharing-sharing di DM Instagram kita. Anyways, Trifamers, untuk lagu selanjutnya ada lagu dari Aaron Jones dengan Not Afraid at All. Please enjoy Trifamers. Hot hits. Story siaran 3FM. 9,5 Cuy FM memainkan hits terbaik. Trifamers, 9 hari lagi bakal tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Ada film Barbie yang ternyata di balik pembuatannya itu banyak banget fakta-fakta menariknya nih Trifamers. Ryan Gosling, pemeran Ken, baru-baru ini tuh bocorin kalau selama syuting, setiap pemain dan kru film itu punya peraturan untuk wajib pakai pakaian pink setidaknya tuh seminggu sekali. Dan siapa yang ngelanggar bakal dikenain denda Trifamers. Nah coba tebak deh kamu, kira-kira siapa yang bertugas buat nagih dendanya? Gak tahu. Oke, Dila bocorin ya. Jadi ternyata yang bertugas buat nagih dendanya itu adalah Margot Robbie Trifamers. Nah jadi ternyata dendanya itu nggak masuk ke kantong masing-masing ya Trifamers pastinya ya. Jadi denda nggak pakai pakaian pink itu bakal dikumpulin dan akhirnya itu bakal disumbangkan ke badan-badan amal. Wah keren banget ya Trifamers ya. Makin penasaran gak sih kita sama film Barbie yang bakal tayang di 19 Juli nanti ini? Buat kamu yang mungkin mau keluar kota ya Trifamers ya, bisa nonton. Boleh kalian nanti spoilerin ke Dila filmnya kayak gimana. Tapi buat kamu yang belum nonton, ya udah kita tunggu aja ya. Kapan kira-kira film Barbie ini tuh bakal muncul di platform-platform berbayar, atau semoga aja cepet tayang di TV, tapi kayaknya nggak mungkin sih Trifamers ya. Yaudah kita banyak-banyak bersabar aja ya Trifamers ya. in what's happening around the world. Get it now on 3FM. Jepang dikenal sebagai negeri matahari terbit, tapi bisa juga disebut sebagai negeri kloset bernyanyi atau negeri lampu lalu lintas biru. Ada begitu banyak hal yang membuat Jepang menjadi dunia yang sangat berbeda. Bersiaplah untuk menjelajah. Semangka kotak. Semangka kotak ditemukan pada tahun 70-an oleh seorang desainer grafis agar bisa pas diletakkan dalam kulkas dan lebih mudah dipotong. Para petani Jepang menumbuhkannya dalam wadah khusus untuk memperoleh bentuk kotak itu. Karena semangka kotak sangat mahal, orang tidak membelinya sebagai makanan, melainkan sebagai hiasan. In what's happening around the world. Get it now on 3FM. 3FM, all the hits. 94.5 3FM, we play the hits. 3Famers, kayaknya buat setiap penikmat musik yang mau datang ke konser itu harus banget dengerin kata-katanya Adele baru-baru ini untuk stop throwing things ke artis-artis yang lagi konser. Karena Sabtu kemarin muncul lagi nih artis yang jadi korban lemparan fans gak bertanggung jawab. Ada Harry Styles yang kena lemparan di wajahnya saat mengadakan konser Love on Tour di Vienna, 3Famers. Dan ternyata ini tuh bukan pertama kalinya loh 3Famers dialamin sama Harry Styles. Ini tuh udah jadi yang mungkin kesekian kalinya, tapi yang baru-baru ini juga terjadi. Itu ada di 2022 kemarin. Harry Styles itu dilemparin Skittle pas kena wajahnya oleh salah seorang fans 3Famers. Sampai nih ya, akun officialnya Skittles di Twitter itu tuh sampai angkat suara soal hal ini untuk bilang jangan lempar-lempar Skittles kepada artis. Wah, ini tuh parah banget sih ya 3Famers. Jadi buat kamu yang mungkin mau konser ya, wah hati-hati banget 3Famers, karena kadang-kadang kitanya udah menjaga diri tapi ada fans-fans yang mungkin kurang bertanggung jawab gitu ya. Mereka tuh bisa ngecelakain diri mereka sendiri, artis, dan juga kita yang mungkin mau nonton konser gitu. Jadi buat kamu yang mau nonton konser, please stay safe. 3Famers, tanda waktu saat asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Radio 3FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Hot hits.
Story siaran 3FM. 24,5 True FM memainkan hits terbaik. Trifamers, kalau tadi kita ngebahas soal Harry Styles, kali ini kita mau ngebahas soal mantannya Harry Styles nih ya. Yang kemarin juga bikin heboh karena baru aja mengajak salah satu mantannya yang lain untuk naik ke atas panggung bersama dengan istrinya. Waduh, udah pasti Trifamers udah bisa nebak dong ya Dila mau ngebahas soal siapa. Ya bener, ada Taylor Swift di Trifamers. Tapi kali ini Dila gak mau ngebahas soal permantanan ini ya Trifamers ya. Dila mau ngebahas soal kesuksesannya Mbak Taylor dalam menggelar konser The Eras Tour. Karena kabarnya ya Trifamers, keuntungan yang didapat dari penjualan tiket konser The Eras Tour itu capai 13 juta US dollar atau sebesar 194,6 miliar per harinya. Waduh, Dila baca ini aja gemetar nih Trifamers, soalnya duitnya banyak banget itu, dan itu per harinya ya Trifamers ya, per harinya. Dan katanya ya Trifamers ya, menurut Polestar itu total keuntungan yang diperoleh sama Taylor Swift itu capai 300 juta US dollar atau setara 4,5 triliun dari 22 panggung konser yang udah berlangsung. Itu yang udah berlangsung doang ya Trifamers. Belum dihitung sama yang belum berlangsung, dan konser ini tuh masih akan terus berjalan sampai nanti di pertengahan tahun 2024. Kebayang gak sih Trifamers cuannya Mbak Taylor itu tuh seberapa banyak ya dari konser The Eras Tour ini? Dila jadi teringat deh ya sama salah satu teman Dila yang galau maksimal gara-gara kemarin itu minggu lalu gak berhasil dapetin tiket konsernya Taylor di Singapura. Karena kan kalau di Asia Tenggara itu cuman ada di Singapura ya untuk konsernya, dan itu pun di Maret tahun depan. Kalau kamu sendiri Trifamers, apakah kamu tim yang berhasil dapetin tiket konsernya Mbak Taylor atau cuman dapat merchandise-nya nih Trifamers? Karena kebetulan teman Dila juga nggak dapet nih merchandise-nya, dan dia jadi galau maksimal nih ya. Kayaknya masih akan galau terus sampai tahun depan, nggak tahu deh ya. Tapi Trifamers, jumlah tadi yang Dila sebutin tadi itu belum sama dengan merchandise-nya. Jadi itu cuman total tiketnya doang nih Trifamers, belum termasuk sama merchandise-nya. Kebayang gak sih? Itu kayaknya Mbak Taylor selesai tour ini tuh bisa mandi di kolam uang kali ya, saking banyaknya uangnya. Tapi kita doain aja Trifamers, semoga konsernya itu terus berlangsung dengan baik ya, dan lancar sampai di pertengahan tahun depan. Amin. Hot hits Story siaran 3FM. 94.5 True FM, we play the hits. Trifamers, kalau kamu penggemarnya MCU alias Marvel Cinematic Universe, kamu pasti tahu banget kalau tahun depan itu bakal ada film terbarunya Captain America, yaitu Captain America 4 atau disebut juga sama Brave New World nih ya Trifamers. Nah, buat kamu nih ya Trifamers yang tahu pasti kalau buat kamu yang ngikutin, kamu pasti tahu kalau filmnya itu bakal tayang pertengahan tahun depan. Tapi syutingnya sendiri itu udah mulai dari 30 Juni kemarin Trifamers. Dan karena syutingnya itu udah mulai, banyak juga nih muncul bocoran-bocoran yang udah mulai bertebaran di media sosial. Salah satunya adalah kabar yang bilang kalau Robert Downey Jr. alias pemerannya Iron Man itu udah terlihat di lokasi syutingnya Captain America 4. Tapi Trifamers, kamu jangan seneng dulu ya Trifamers ya, karena sampai sejauh ini belum ada berita nih yang konfirmasi soal hal ini. Jadi beritanya ini tuh baru digaung-gaungkan atau dibilang-bilang sama salah satu pegawai yang bekerja di The White House. Karena kebetulan salah satu scene film Brave New World ini tuh bertempat di White House itu sendiri Trifamers. Jadi tapi nggak ada salahnya juga sih sebenarnya Trifamers kalau kamu mau mengantisipasi hadiran Iron Man ya di film Captain America 4 ini. Karena kalau kita ngikutin MCU itu kita pasti tahu ya kalau MCU itu multi-universe sifatnya. Jadi bisa aja yang udah mati itu bisa kembali lagi muncul gitu di film-film berikutnya. Atau bisa juga di sini tuh perannya Iron Man itu tuh cuman sekedar kayak flashback atau kilas-kilas balik dari pemain-pemain di film Captain America 4 ini. Tapi yang penting adalah kita tetap ngikutin aja Trifamers beritanya dan mengantisipasi film yang akan tayang tahun depan nanti ya. Hot hits Story siaran 3 in what's happening around the world. Get it now on 3FM. Jepang dikenal sebagai negeri matahari terbit, tapi bisa juga disebut sebagai negeri kloset bernyanyi atau negeri lampu lalu lintas biru. Ada begitu banyak hal yang membuat Jepang menjadi dunia yang sangat berbeda. Bersiaplah untuk menjelajah. Stasiun metro dan kereta menjadi terlalu padat selama jam sibuk.
Itu sebabnya pegawai stasiun dan para pekerja paruh waktu harus mendorong orang-orang ke dalam kereta dengan rutin agar kereta dapat menampung sebanyak mungkin penumpang sebelum pintunya ditutup. In what's happening around the world, get it now on 3FM. 94.5 3FM, we play the hits. Masih sama Dila Trifamers sampai nanti di jam 6 sore. Dan ternyata sekarang udah jam 5 aja nih ya Trifamers. Artinya tinggal 1 jam lagi nih perjumpaan kita di sore-sore siaran hari ini. Tapi tenang aja Trifamers, buat kamu yang masih mau request lagu West favorite-nya, atau mau DM ya, mau cerita-cerita, mau curhat-curhat, langsung aja masih dilatungin sampai nanti di jam 6 sore. Langsung aja DM di Instagram kita @3FM Aceh Trifamers. Hot hits. Sore siaran. 3FM. 4,5 3FM memainkan hits terbaik. Trifamers, selamat sore. Kalau bareng sama Dila kayaknya kurang pas gitu ya kalau nggak dapat rekomendasi film. Nah, kali ini Dila mau ngerekomendasiin film yang latar lokasinya itu tuh sama dari awal film sampai akhir film, tapi dijamin gak bakal bosan sih. Nah, yang pertama itu ada film Burit, yaitu ngeceritain tentang seorang pria yang terjebak di peti mati dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Waduh, serem juga ya. Ini film tahun 2010 Trifamers, latarnya ya di peti mati itu tadi. Yang kedua itu ada film Falls. Ini film yang paling baru ya, film 2022, ngeceritain tentang 2 orang perempuan yang nekat naik menara radio setinggi 600 meter yang ada di tempat antah berantah. Wow, gimana ya kira-kira kelanjutannya? Nah, yang ketiga Trifamers itu filmnya judulnya ATM. Film tahun 2012 ini ngeceritain tentang 3 orang anak muda yang terjebak di dalam ATM karena di luar sana ada psikopat yang mengancam nyawa mereka. Wow, apa yang kira-kira bakal mereka lakukan? Penasaran? Harus nonton dong berarti Trifamers ya. Yang keempat itu ada film Frozen. Bukan Frozen-nya Anna dan Elsa ya Trifamers. Ini ngeceritain tentang 3 orang anak muda yang terjebak di kereta gantung. Kalian tahu gak sih kereta gantung yang biasanya dipakai untuk di ski resort kayak gitu ya Trifamers ya, yang dipakai untuk jalan dari ujung bukan ujung gunung sih itu ya, kayak di bawah gunung sampai naik ke atas tempat skinya itu. Nah, mereka itu terjebak di sana di situasi yang sangat-sangat dingin, bahkan kayak suhunya itu kayak di minus derajat gitu. Dan mereka cuma punya 2 pilihan, yaitu mati kedinginan atau berusaha turun dari kereta gantung tersebut Trifamers. Nah, yang kelima ya tadi ya, ada 10 Cloverfield Lane ya. 10 Cloverfield Lane. Oke, itu film tahun 2016 yang ngeceritain tentang seorang wanita yang berada di ruang bawah tanah karena setelah dirinya tuh kecelakaan. Jadi ternyata dia itu diselamatin sama si pemilik rumah dari situasi luar yang lagi nggak aman. Tapi nggak diceritain nih kira-kira situasi nggak amannya itu kayak gimana. Karena kalau kamu penasaran Trifamers berarti kamu harus nonton gitu ya. Nah, kalau dari Dila sendiri ada nih satu film yang baru-baru ini Dila nonton juga ya. Film Bullet Train, mungkin kamu tahu karena 2022 kemarin viral juga lah ya, karena yang main Brad Pitt ini ya. Jadi ceritanya di situ Brad Pitt menjadi mantan pembunuh bayaran dengan nama samaran Ladybug, dan dia itu diminta untuk ngegantiin temennya yang waktu itu lagi sakit untuk ngambil koper jadi dapat misi gitu ya untuk ngambil koper di salah satu kereta cepat di Jepang. Kalau kita pikir-pikir kayak mudah gitu ya misinya jika dibandingkan sama Brad Pitt yang mantan pembunuh bayaran ini ya dalam tanda kutip. Tapi ternyata nggak semudah itu Trifamers, karena banyak banget hal-hal nggak terduga yang terjadi di kereta tersebut. Nah, kamu penasaran nggak Trifamers, kira-kira dari 6 film yang aku rekomendasiin tadi, film mana nih yang paling mau kamu nonton terlebih dahulu? Jadi tadi ada film 10 Cloverfield Lane, terus ada Bullet Train, terus ada Frozen, ada ATM, ada Fall, dan ada Burit. Nah, terserah kamu ya Trifamers mau yang nonton yang mana duluan. Dan kalau kamu udah nonton, jangan lupa untuk ceritain ke Dila gimana dan apa kira-kira film yang paling seru ya Trifamers ya. Please enjoy Trifamers. 3FM, all the hits. In what's happening around the world, get it now on 3FM. Hai, banyak fakta-fakta menarik untuk diungkap mengenai berbagai negara di dunia. Malta, negara penghasil susu malt. Bukan, Malta adalah penghasil renda, kerajinan kaca, perhiasan buatan tangan, dan jam terkenal di dunia. Dan tentu saja pulau yang sangat indah. Tapi kalau kamu ke sana 17.000 tahun lalu, kamu tidak akan berada di sebuah pulau. Dulunya Malta terhubung dengan benua Eropa.
in what's happening around the world. Get it now on 3FM. 3FM. 94,5 3FM memainkan hits terbaik. 3Famers, kayaknya kita nggak perlu lagi kaget ya kalau di tahun 2023 ini banyak banget berita-berita adanya fan meeting, terus adanya konser dari artis-artis Korea maupun artis-artis mancanegara. Nah, baru-baru ini 3Famers ada salah satu member Wuga Squad yaitu Park Hyun Sik yang ngabarin kalau dia itu bakal mengadakan Asian Tour fan meeting. Dan Asian Tour fan meeting ini bakal dimulai dari Hong Kong di tanggal 16 September tahun ini, dilanjutkan ke Korea, Jepang, kemudian Indonesia, Filipina, dan juga Thailand, 3Famers. Jadi buat kamu ya penggemarnya Park Hyun Sik, kamu suka nontonin drama-dramanya, kamu suka nontonin variety show yang ada dianya, kayaknya udah mulai bisa sih mulai menabung dari sekarang ya 3Famers ya, karena ya sudah mulai dekat ini, karena September sebentar lagi, Agustus sebentar lagi, kemudian September, terus ya bakal dilanjutkan terus sampai nantinya ke Indonesia, 3Famers. Jadi buat kamu yang mau nontonin fan meetingnya Park Hyun Sik, mau lihat Park Hyun Sik secara dekat, kayaknya udah bisa sih mulai menabung dari sekarang ya 3Famers. Ya memang sepertinya 2023-2024 ini adalah tahun-tahun menabung buat kita semua ya. Attention, your station has just been upgraded. We bring you the different types of listeners. Just because you like a song doesn't mean we have to play it repeatedly. And they do not repeat the songs. Discover songs you're gonna love and tunes you already do. We take care of your music needs, so you can focus on what you do best while at work or at home. It's an overload of hit music. There's no shortage of them. 3FM. Call us now at 0651-6300-341 or text us at 0811-6888-945. When you turn on our radio station, the music just keeps flowing. We got the biggest music and stars. 3FM. Check it out, www.3fm.co.id. Download 3FM on Play Store now.